Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua pada sehat ya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya melihat semuanya sepertinya masuk ya. Masuk semua ya ini? Alhamdulillah masuk. Ini dari depan ada Mbak Aura, Mbak Dea, Mbak Septi, Mbak Ana, Mbak Salma. Ini yang di belakang juga, oke, masuk semua ya hari ini? Masuk. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau bertanya kepada kalian tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang macam-macam ruksoh. Ada yang tahu gak sih ruksoh itu apa? Nah, betul. Sebelum kita mempelajari tentang macam-macam ruksoh, kita akan belajar sedikit tentang pengertian ruksoh. Ruksoh tadi pengertiannya apa? Keringanan. Betul. Keringanan. Nah, kita sudah mengetahui tentang pengertian ruksoh secara sederhana. Ada yang tahu kalau secara istilahnya? Ayo, ada yang tahu? Mbak Septi mungkin ada tahu apa itu ruksoh secara istilah? Secara istilah, ruksoh diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya. Oke, betul. Secara istilah, perubahan hukum asal. Dikarenakan apa berubahnya? Dikarenakan uzur tertentu atau sebab tertentu. Lalu kita sudah mengetahui ruksoh. Selanjutnya kita belajar tentang macam-macam ruksoh. Di sini saya cuma menjelaskan beberapa saja. Ada 3 macam ruksoh yang akan saya jelaskan. Ada yang tahu 3 itu apa? Sholat qashar. Sholat qashar itu apa? Artinya qashar saja dulu. Memendekkan. Apa yang dipendekkan? Rakaat sholat. Memendekkan atau meringkas. Kira-kira sholat yang bisa dikosor sholat apa saja? Salat Zuhur, asar, Nah, sholat yang bisa dikosor itu sholat yang mempunyai 4 rakaat. Sholat apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Nah, ketentuan sholat qashar ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang bepergian jauh atau mungkin dalam keadaan mereka daruratnya mungkin di luar sedang hujan lebat yang mengakibatkan dia tidak bisa sholat secara tepat waktu, mungkin di luar. Kalau sholat di rumah pasti bisa dong. Oke. Sholat qashar artinya memendekkan atau meringkas rakaat sholat. Lalu ketentuan dari sholat qashar ini untuk orang yang sedang bepergian jauh. Ketentuannya apa? Ada yang tahu? Jaraknya minimal berapa? 80 sampai 90. 80 sampai 90. Itu kira-kira dari mana ke mana ya? Dari sini ke Malang yang bagian wetan sendiri. Bagian timur. Oke. Terus ketentuan yang selanjutnya, ketentuannya apa? Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Nah, jadi kita bisa melaksanakan sholat qashar itu bukan bertujuan untuk bermaksiat. Nah, terus
Macam ruksoh yang kedua. Sholat apa? Jamaah. Sholat jamaah. Jamaah itu artinya apa? Menggabungkan. Kalau secara istilah, Menggabungkan dua sholat fardu menggabungkan dua sholat fardu. dalam satu waktu. Kira-kira sholat jamaah itu ada berapa macam atau cuma sholat jamaah saja? Tahu. Oke, sholat jamaah di sini ada dua ya, jamak takdim dan jamak takhir. Nah itu tahu. Nah, sholat jamak takdim ada yang tahu? Tidak. Nah, masa nggak tahu? Sholat jamak takdim itu menggabungkan dua sholat fardu di awal waktu. Contohnya Duhur asar. zuhur asar. Kalau di jamak takdim berarti dilaksanakan di waktu Zuhur. Terus kalau yang kedua jamak takhir. Jamak takhir itu menggabungkan dua sholat fardu di Akhir. Contohnya sholat zuhur dan asar dilaksanakan di Asar. Oke. Ketentuan untuk sholat jamak. Ketentuan untuk sholat jamak bisa dilaksanakan oleh siapa? Musafir. Oleh musafir. Betul. Ini tadi jamak takdim di awal waktu. Yang ketiga jamak takhir. Waktu kedua. Setelah itu ini sudah dua macam, sholat qashar dan sholat jamak. Terus ada lagi sholat untuk orang yang sakit. Nah, sholat untuk orang sakit ini gimana? Menyesuaikan kondisi. Oke, menyesuaikan kondisi. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan sakit, kita itu wajib melaksanakan sholat. Karena sholat itu sendiri juga wajib. Jadi, untuk orang yang sedang sakit itu ada keringanan juga. Tapi juga menyesuaikan kondisi tubuh. Nah, di sini yang sholat untuk orang sakit ada ketentuannya. Kalau dia yang sakit itu tidak bisa berdiri, maka boleh sambil duduk. Kalau sambil duduk tidak bisa, Tidur. sambil berbaring. Oke, tidur sama. Terus kalau berbaring tidak bisa, Mengejutkan mata. nah, pakai isyarat mata. Oke. Jadi kalau dari tiga ini tadi ketentuannya, kalau misal memang masih dalam keadaan yang bisa untuk berdiri, lebih baik dilaksanakan dengan berdiri. Oke. Jadi sholat rukshoh ini untuk meringankan kita supaya kita tetap bisa melaksanakan Sholat. dalam kondisi Apapun. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang rukshoh dalam sholat yang dengan macam-macamnya. Ini ada 3. Bisa diulangi, Mbak Ana. Rukshoh itu artinya apa? Keringanan. Keringanan. Keringanan yang seperti apa yang dimaksud ini? Meringankan. Sholat. Nah, yang dibahas kan tentang sholat, berarti meringankan sholat bagi orang yang dalam kondisi musafir, apalagi orang yang sedang sakit. Oke. Macam-macam rukshoh dalam sholat ada berapa, Mbak Salma? Di sini yang sudah dibahas tadi 3. ada 3. Yang pertama Sholat qashar, sholat jamak, dan sholat untuk orang sakit. oke. Sholat qashar apa, Mbak Ainun? Ayo. Sholat qashar artinya qashar. Oke, meringkas atau memendekkan. Selanjutnya sholat
jamak ada berapa Mbak Septi? 2. Apa? Jamak takdim dan jamak takhir. Oke, jamak takdim itu apa Mbak Kerin? Sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah, contohnya? Kayak duhur sama asar dilakukannya di sholat duhur. Nah, terus kalau jamak takhir Mbak Dea? Sholat yang dilakukan di waktu kedua. Nah, contohnya? Contohnya sholat duhur dan sholat asar itu dilakukan pada waktu asar. Oke, terus macam-macam yang ketiga. Macamnya yang ketiga apa Mbak Aura? Sholat untuk orang sakit. Nah, ketentuannya tadi kalau tidak bisa berdiri boleh Duduk. boleh duduk. Oke, ketentuannya ada 3 ya tadi. Ya. Kalau tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring boleh menggunakan isyarat. Oke. Baik, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk anak-anak kita harus tetap melaksanakan sholat sebagaimana kondisi tubuh kita ya. Kalau kita sedang sehat, kita melaksanakan sholat dengan selayaknya. Kalaupun memang kita dalam kondisi mungkin bepergian jauh atau kita sedang sakit, boleh kalian menggunakan rukhsah ini. Oke, jadi rukhsah ini untuk meringankan kita untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi sholat itu tidak harus kita tidak harus melaksanakan dengan jadi kita melaksanakan sholat itu harus sesuai dengan kondisi kita. Oke, baik. Itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi